Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal suara di review oli. Jadi yang namanya review oli itu salah satunya adalah suara ya, kalau untuk parameternya. Nah, untuk suara ini sulit ya kalau untuk ditunjukkan lewat video. Jadi beberapa kali penulis merekam, mendengarkan suara asli membandingkan dengan rekaman video. Seringkali suara di video itu jauh lebih kasar daripada aslinya. Dan ya ini kayaknya nggak bisa ya diapa-apakan. Jadi dilema karena ya yang namanya suara kalau di video itu ya mau pelan mau keras itu wajib dikeraskan. Kalau kita nggak keraskan, ya kadang nggak tahu seberapa kasar sih yang dimaksud. Tapi kalau dikeraskan, maka suara-suara yang lemah pun kadang jadi ikutan keras. Jadi seringkali yang namanya review oli, ya review bensin, kalau sudah ngomong suara kasar mesin, itu agak sulit ya. Mau nggak mau pemirsa harus percaya dengan omongannya yang menceritakan, karena kadang bedanya itu sulit diketahui hanya kalau lewat video. Karena kalau lewat video suara-suara kecil itu akan jadi besar, dan itu kalau kita ngomong kasar halus akan jadi terdengar kasar ya. Jadi ya penulis kan barusan posting video suara mesin halus nih. Penulis nggak tunjukkan suara pembanding ketika masih kasar. Yang terjadi apa? Komentar yang ngomong, yang begini disebut halus ya. Ya mau bagaimana lagi ya? Karena ada berapa banyak sih orang yang merekam suara mesin langsung. Coba dia sendiri merekam, didekatkan kameranya ke posisi tersebut. Mau halus gimana suaranya? Orang juga nggak membedakan apa sih yang bikin kasar kayak gitu. Asak-asaknya, klotekannya itu kadang nggak diperhatikan. Yang diperhatikan volumenya. Padahal secara volume videonya itu udah dikeraskan. Jadi suaranya nggak akan sekeras itu kalau di real life-nya. Jadi yang namanya video, yang namanya suara itu pada sebuah video itu sulit diilustrasikan. Harus ada pembanding. Oleh karena itu di beberapa video kalau penulis ingin menunjukkan halusnya mesin, itu sambil ngomong pasti. Jadi penulis sambil ngomong, sambil menunjukkan kerasnya suara mesin. Jadi untuk pembandingnya, jadi orang bisa tahu, oh suara orangnya segini, oh suara mesinnya segini gitu. Jadi tahu bedanya gimana. Di beberapa video juga untuk menunjukkan halusnya suara mesin motor penulis melakukan sandar samping ya, cedek gitu ya. Suara cedeknya jauh lebih keras daripada suara mesin. Nah kalau nggak pakai suara sandar kaki diturunkan, rasanya pemirsa nggak akan tahu bahwa itu suaranya halus. Masa ya untuk menunjukkan suara halus kasar itu terus volume ini dibuat 0, kan juga aneh. Jadi ya memang halus kasar itu sebenarnya bukan hanya dari volume ya, tapi dari warna suara. Kalau kita membandingkannya dari video. Kalau di jalan mungkin ya ada pembanding juga. Seperti misalnya, oh ini motor sebelah ini suaranya lebih keras dari motor kita gitu ya. Kalau ada pembanding seperti itu. Kalau nggak ada pembanding, ya bakalan disebut berisik sekali ya mesin itu. Apalagi sekitarnya senyap. Sensitivitas mic juga ya bisa jadi masalah.
karena kadang mic yang nggak sensitif itu suara-suara noise yang mengganggu itu akan malah lebih besar daripada suara yang dibutuhkan. Ya tipe mic sendiri macam-macam ya. Kalau mic HP ya fokus utamanya suara orang. Ada tentu mic-mic lain yang ya akan memfokuskan pada unsur yang lain juga. Memang sekarang ada software AI ya. Tapi software AI kan nggak di custom. Biasanya software AI itu ya untuk suara orang, suara sekitarnya jadi nggak kedengaran. Mungkin ada yang ngomong bahwa feeling itu nggak bisa dipercaya. Tapi ya kalau feeling itu ternyata konsisten, no problem. Karena syarat penelitian disebut ilmiah itu ya konsistensi. Walau alatnya mahal, kalau nggak konsisten ya percuma. Walau tanpa alat, cuma mengandalkan indera saja. Tapi kalau misalnya hasilnya konsisten ya mengapa tidak itu ya. Jadi ya kita harus benar-benar tahu sih syarat ilmiah itu apa. Kalau hasilnya amburadul ya walau alatnya mahal jangan dipakai lah. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.